Kita berdoa. Tuhan Yesus, senang sekali melihat manusia berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hidup ini boleh melihat tangan Tuhan bekerja di depan mata kami. Apa yang nabi-nabi dan raja-raja dambakan, kami melihat dengan mata kepala kami. Kami mendengar sendiri. Terima kasih Tuhan, sebuah kehormatan untuk menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini berbicara kepada kami, bawa kami lebih dalam masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Sampaikan sabda-Mu, urapi kami semua Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berkhotbah soal bahasa roh. Ya. Dan tadi pagi sampai nanti malam saya akan jelaskan apa kegunaan bahasa roh dalam kehidupan kita. Pagi ini, tadi pagi saya sampaikan soal bagaimana bahasa roh adalah kasih karunia Allah, karunia Allah. Saya menjelaskan bagaimana contohnya waktu saya kemarin ke Taiwan, saya baru tahu bahwa jangankan bahasa roh, bahasa sehari-hari ini aja karunia dari Tuhan. Kitab Keluaran berkata, siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat Tuhan? Siapakah yang membuat manusia bisu? Siapa yang membuat manusia bicara? Tuhan berkata, akulah yang membuat lidah. Luar biasa. Itulah perkataan Tuhan kepada Musa. Bahasa kita sehari-hari kita bisa ngomong, halo, ini aja adalah kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan cabut, kita baru tahu baru itu kasih karunia. Apalagi bahasa roh. Apalagi karunia Roh Kudus. Nah, sepanjang hari ini, saya akan jelaskan kegunaan daripada bahasa roh bagi kita gerejanya. Bukan cuma ternyata untuk kita datang ke kebaktian, ikut dalam praise and worship, lalu berbahasa roh bersama-sama. Itu bukan kegunaan utamanya malah. Kegunaan utamanya justru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak cukup kita menerima hidup baru. Kita juga harus hidup berjalan dalam kuasa Tuhan setiap hari. Percayalah saudara, kita hidup di zaman yang sangat-sangat penuh dengan kuasa kegelapan. Dalam segala keputusan kita, kita akan berhadapan dengan pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Keluarga, pekerjaan, pelayanan kita. Nggak cuma pemberitaan Injil, saudara. Orang Kristen hidup di akhir zaman akan penuh dengan peperangan rohani. Untuk bisa hidup damai sejahtera, untuk bisa hidup kudus saja, kita akan harus melawan seluruh tentara kuasa kegelapan di neraka. Karena itu penting bagi orang Kristen, tidak cuma dibaptis selam, seperti yang kita alami Jumat Agung kemarin. Tetapi kita juga perlu untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Sebab hal kerajaan sorga bukan perkataan dan bukan soal makan minum. Kalau kita mengira bahwa kerajaan yang diberikan pada kita ini tidak lebih daripada gereja yang kita lihat, kita salah. Gereja ini hanyalah fasilitas Tuhan. Kita diserahi kepada kita kerajaan yang supranatural, yang tidak kelihatan, the kingdom of God. Dengan tata cara atur dan kuasa yang berbeda. Kita harus sadar, we inherit a spiritual kingdom. Kita mewarisi kerajaan surga, kerajaan rohani, kerajaan yang nggak kelihatan. Karena itu jadi orang Kristen jangan kita menjadi terlalu duniawi dalam arti kita menjadi serupa dengan dunia. Kita tentunya harus menjadi lebih baik dari dunia, saya tidak ragu soal itu. Dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, kita harus menjadi polos dalam hal dosa seperti bayi, namun menjadi expert ahli dalam hal berbuat baik. Tetapi kadang-kadang gereja telah menjadi tidak ada perbedaan dengan social club. Tidak lagi menjadi perbedaan dengan company yang bagus, perusahaan yang bagus. Dan hilang adikodrati Allah di dalam kehidupan orang percaya. Tidak lebih daripada cuma sebuah liturgi acara kebaktian. Orang yang datang pada Tuhan harus mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan hidupnya. That's the true church. Itu gereja sebenarnya. Amin saudara. Dan karena kita tahu seperti ini, kita perlu berjalan di dalam kuasa Tuhan. Kalau saya bilang kuasa, hati-hati, saya tidak berkata bahwa semua orang dipakai untuk membuat mujizat. Nggak semua. Itu sudah karunia pelayanan. Tapi kita membuat mujizat atau tidak, we need to walk in God's power every day. Kita perlu berjalan dalam kuasa Tuhan setiap saat, setiap hari. Amin saudara. Amin. Karena itu, sehari ini saya menjelaskan ada satu karunia supranatural yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah berikan kepada rasul-rasul, murid-muridnya. Yang pertama,
ketika hari Pentakosta, Allah tidak memberikan karunia-karunia yang lain seperti karunia membuat mujizat, karunia iman, kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat. Allah memberikan karunia bahasa roh. Why? Apakah Tuhan iseng? Kenapa tidak ketika blueprint gereja pertama terjadi 2000 tahun lalu di ruang atas tersebut? Kenapa Allah tidak memberikan rencana, visi, program? Kenapa Allah meletakkan sesuatu di dalam roh manusia? Mengapa? Apakah Allah iseng? Tidak. Hari ini saudara, bahasa roh telah menjadi perdebatan doktrin dan antar denominasi. Seharusnya tidak demikian. Bahasa roh adalah karunia. Tadi pagi saya sampaikan salah satu tujuan berbahasa roh adalah glorify God dalam segala situasi. Ketika kita berbahasa lidah, kita nggak tahu apa yang kita katakan, doa apa yang kita akan sampaikan. Sebab Roh Kudus yang akan berdoa lewat kita, kata Alkitab. Meskipun kita bisa menghentikannya, saya bisa mulainya lagi. Saya bisa mulai lagi, saya bisa berhenti. Orang berbahasa roh tidak akan kesurupan punya. Kesurupan lalu tidak bisa berhenti. Enggak. Tapi every time, setiap kali kita mengucapkannya, apapun tentang doa, nanti kebaktian berikutnya, sore hari, saya akan sampaikan tentang hubungannya dengan kehidupan doa seperti apa. Dalam permohonan syafaat-syafaat kita, itu gimana? Tidak di kebaktian ini. Tapi izinkan saya menjelaskan satu background tentang bahasa roh. Meskipun kita berdoa sesuatu atau tidak, yang pasti bahasa roh warnanya selalu mengagungkan Tuhan. Tahukah it's a language that glorifies God? Itu sebuah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, yang menjadi pengagungan pada Tuhan. Jadi kita hari ini bisa tertimpa masalah, kita bisa masuk kamar kita berbahasa roh sambil menangis, tapi tetap yang keluar itu glorify God. Karena itu bahasa roh itu indah. Dia bukan yang terbesar, kasih lebih besar. Tetapi percayalah saudara, sekalipun dia bukan yang paling besar, dia punya fungsi dan peran dalam kehidupan kita, bahasa roh itu. Dan kita semua membutuhkan, sebab Allah nggak iseng. Allah nggak berkata, dari semua karunia, bang tut, bahasa roh aja diberikan. Kalau Allah memberikan karunia pertama, ketika Pentakosta bahasa roh, tentunya sekalipun ini tidak terbesar, bisa jadi ini yang pertama-tama terpenting di hidup kita. Mungkin terpenting setiap pagi kita bangun. Dikasih. Tentunya ini bukan seperti cuman sebuah gong bunyinya, nyaring, cuman sekedar alarm clock atau waker. Untuk sekedar tanda. Saya tidak percaya bahasa roh cuman tanda. Bahasa roh itu karunia. Dan sayangnya, hari-hari ini bahasa roh menjadi perdebatan antar denominasi. Bukannya menjadi sebuah kasih karunia. Juga kesalahan kadang-kadang ada dari pihak karismatik yang merasa bahwa bahasa roh dijadikan hukum Taurat harus. Kalau orang tidak punya berarti nggak rohani. Orang nggak punya berarti nggak selamat. Saya rasa ketika kita turunkan bahasa roh ke level hukum Taurat, di sanalah masalah bermula. Bahasa roh bukan untuk hukum Taurat, tapi untuk kerinduan. Tidak ada keharusan untuk menerimanya, tapi ada kehausan untuk memintanya. Itu lebih penting. Rasul Paulus di Kisah Rasul 19 berkata apa? Sebelum kita buka sebuah ayat mas kita hari ini, jangan dibuka dulu. Saya jelaskan aja. Kisah Rasul 19, Paulus bertemu dengan 12 murid-murid Yohanes Pembaptis. Luar biasa Paulus, tidak peduli apa yang dikatakan denominasi. So, dia tahu bahwa bahasa roh it's gift, kasih karunia. Kasih karunia yang membuka karunia-karunia yang lain. Bahasa roh adalah karunia Allah, kasih karunia Allah yang membuka kuasa, the floodgate of power into your life. Membuka kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Every morning, every hour, every second, setiap detik, setiap hari, setiap saat. Ini adalah karunia yang membuka karunia yang lain. Luar biasa, Tuhan tidak iseng. Dan Rasul Paulus tanya sama 12 orang itu, ketika kamu percaya kepada Tuhan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Pertanyaannya luar biasa. Sudahkah kau menerima Roh Kudus ketika kau menerima Tuhan? Sudahkah kau menerima Roh Kudus ketika bukan menerima Tuhan? Sudahkah kau menerima Roh Kudus ketika kau percaya kepada Tuhan? Have you been filled with the Holy Spirit? Dan tidak lama kemudian Rasul Paulus menumpangkan tangan atas mereka, dan mereka semua 12-nya berbahasa roh, penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita harus tahu bahwa bahasa roh bukan cuma sekedar untuk kebaktian. Bahasa roh itu kasih karunia Allah untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan yang pasti ketika kita berbahasa lidah, orang kata kaya apa, saya tidak tahu saya mau ngomong apa nih selanjutnya, tapi saya bisa hentikan, saya bisa mulai lagi. Shikapahani kana pakah rarasya. Saya bisa berhenti sekarang, saya mulai lagi. Lama tahunana yahani kia pahayasana.
Saya tidak tahu saya sedang berdoa apa, yang pasti saya tahu setiap kata-kata saya itu ada artinya. Tuhan mengerti artinya, dan yang pasti semua kata-kata saya itu glorify God, memuliakan Tuhan. Jadi saya bisa sedih, nangis, tapi keluarnya memuliakan Tuhan. This is a wonderful gift, karunia yang luar biasa. Sudahkah Anda menerimanya? Haruskah? Tak harus. Pertanyaan saya bukan haruskah, hauskah? Itu bisa diberikan kalau kita minta. Kasih karunia itu diberikan, namanya kasih karunia, bukan kasih karunia kalau kita layak menerimanya. Kasih karunia itu baru kasih karunia kalau kita tidak layak menerimanya, kita minta, diberikan. Nah itu kasih karunia, diberikan oleh kita. Nah sekarang mari kita lihat kegunaannya sehari-hari buat kita apa? Bahasa roh itu, supaya nanti kita sadar oleh firman Tuhan, terinspirasi, sehingga ketika saya berkhotbah, tambah menit, hati Anda tambah haus untuk minta kepada Tuhan. Saya rasa hari-hari ini khotbah tentang kerajaan sorga harus didengar dengan jelas. Sebab hari-hari ini kekristenan sudah menjadi sangat-sangat serupa dengan dunia. Mari kita belajar kembali, go back to the basics, go back to Bible, kembali ke Alkitab, go back to the Holy Spirit, berkembali kepada the creator of life, pencipta hidup ini. Amin. Mari kita lihat sekarang di Yohanes pasal yang ke-7. Saya akan jelaskan tentang bahasa roh dengan cara yang sesederhana mungkin, ya, kepada Anda. Kegunaannya sehari-hari apa? Tadi pagi saya bicara soal bahasa yang memuliakan Tuhan. Coba kita akan lihat sekarang di dalam kebaktian ini, kegunaannya apa untuk kehidupan kita sehari-hari. Kebaktian-kebaktian berikutnya, saya akan bicara banyak hal. Contohnya, tentang sharpness of mind, ketajaman pikiran. Bahasa roh itu berhubungan dengan sharpness of mind. Sehari-hari kita berjalan dalam hidup ini, tajam nggak pikiran kita? Dalam Kristus maksudnya, bukan tajam berbuat jahat. Itu berhubungan erat. Ini adalah karunia yang dianggap orang cuman terima lalu nggak tahu mau diapain. Izinkan khotbah saya menjadi manualnya buat Anda. Karena kita tidak dipanggil untuk menyembah Tuhan dalam roh saja, tapi dalam kebenaran. Tapi banyak orang menyembah Tuhan dalam kebenaran terlalu dalam. Bukan terlalu dalam, sebenarnya kalau dalam mereka akan semakin haus Roh Kudus. Bukan terlalu dalam. Justru menurut saya, terlalu di dalam kebenaran dengan tidak imbang, tidak mengerti, sehingga menolak Roh Kudus. Saudara, apapun kata denominasi, apapun kata orang soal bahasa roh, I want it. Aku mau. Tahu kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada para rasul dan murid-muridnya. Aku mau. Aku mau itu. Saya tahu itu ada fungsinya dalam hidup saya. Yohanes pasal 7. Yesus menubuatkan soal karunia bahasa roh ini sebenarnya. Air sumber hidup. Ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Kita baca bersama-sama. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, kita baca sama-sama. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka, Pentakosta maksudnya, yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Maksudnya Yesus belum diangkat ke sorga, belum dibangkitkan dan diangkat ke sorga. Saya ulang, Anda dengarkan. Air sumber hidup, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Katakan aliran-aliran air hidup. Katakan haus. Katakan barang siapa haus. Katakan saya haus. Katakan barang siapa percaya. Katakan saya percaya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di kitab suci, katakan seperti itu. Ya. Oke, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Katakan aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kenapa ketika Pentakosta terjadi 2000 tahun yang lalu, sesuatu terjadi. God gives His kingdom into, Tuhan memberikan kerajaan itu bukan dalam bentuk suatu program. Belum, bukannya tidak, belum. Itu secondary atau kedua. Allah meletakkan kerajaan itu di dalam belly, perutnya murid-muridnya. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya, dari dalam hatinya, kalau bahasa Indonesia, mengalir aliran-aliran air hidup. Bahasa aslinya dari dalam perutnya, lambungnya, bukan heart. Hati di sini hanyalah untuk menjelaskan supaya nggak aneh dari dalam perutnya. Bayangin kalau ini bunyinya, barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
dari dalam hatinya. Kalau digantikan dari dalam perutnya akan mengalir aliran air hidup. Orang kiranya air lambung atau asam lambung dikiranya sakit mah. Kata hati di sini sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya bukan hati. Sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya adalah belly. Belly dancer. Kalau nggak ngerti belly. Belly itu perut. Kalau wanita itu kandungannya. Tidak menunjuk kepada suatu tempat fisik, tapi menunjuk kepada satu tempat yang paling dalam hidup manusia, di mana dikatakan kau merekam aku di tempat paling dalam di bumi. Tempat paling dalam di bumi bukanlah ketika kita menggali tanah lalu turun ke bawah sampai panas sampai ada lavanya, bukan begitu. Tempat paling dalam di bumi itu ada di dalam diri manusia. In the belly, in the womb. Di sana aku dicetak, di sana aku ditenung oleh Tuhan di tempat paling dalam di dalam bumi, di bumi. Allah meletakkan kerajaan itu inside di dalam diri kita. Dalam diri kita. Luar biasa, supaya kita bisa bawa kerajaan itu kemanapun kita pergi. Karena itu Tuhan itu mengajarkan kepada kita, kalau kita haus, kalau kita itu minta, Allah akan berikan di dalam diri kita. Nah, dari dalam belly, tempat paling dalam di dalam diri manusia ini, diletakkan aliran, bukan aliran, air hidup. Bedanya air hidup dengan air stagnan, itu di sini. Air stagnan gak ada kehidupan. Bagi orang-orang Yahudi, air hidup itu penting sekali. Karena air hidup itu bicara fresh. Fresh. Selalu fresh. Saudara, bahasa roh itu selalu fresh. Lihat ya. Saya bisa hentikan, saya bisa mulai. Karena itu orang berbahasa roh, tadi pagi saya jelaskan panjang lebar. Gimana orang berbahasa roh butuh ketaatan dan butuh iman. Kalau enggak, Anda enggak akan dan saya enggak akan mau berbahasa roh. Kita enggak ngerti. Butuh ketaatan. Butuh iman, percaya. Tuhan memperhitungkan waktu yang kita berikan untuk kita berbahasa roh. Itu penting karena kenapa? Karena Tuhan tidak menilainya dengan waktu, tapi memperhitungkan. Karena untuk kita bla 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 ngomong begitu bahasa roh selama berapa menit katakan. Itu kalau tidak taat, tidak beriman, gak akan sampai. Ngomong 3 detik aja udah bosen. Karena itu kita perlu tahu kebenaran untuk tahu bagaimana kita bergerak in the Holy Spirit. Banyak orang bisa flow in the Holy Spirit dalam pelayanan, tapi nggak bisa walk in the Spirit. Banyak orang bisa mengalir dalam Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, tapi sekali dalam kehidupan nggak tahu gimana berjalan dalam Roh. Ini termasuk dalam seri berjalan dalam Roh, karena orang yang berjalan dalam Roh juga harus tahu gimana fungsi bahasa Roh dalam hidupnya. Kalau orangnya belum terima, why not? Kenapa tidak? Sudahkah kau menerima Roh Kudus ketika kau percaya? Saya akan terus tanya kepada orang Kristen. Saya nggak nunggu sampai nanti Pentakosta pencurahan, biasanya semua gereja akan mengkhotbahkan soal ini. Biasanya semua gereja khususnya Pentakosta dan karismatik akan mengkhotbahkan. Saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tidak mau itu diasosiasikan di otak kita dengan agama dan cuman sekedar liturgi. Saya khotbahkan sekarang, tidak nunggu nanti. So, saya tahu di sini ada banyak orang yang belum. Dan seolah-olah berjalan begitu aja. Kenapa kok tetap nggak terima datang ke kebaktian setiap minggu? Karena nggak minta. Kenapa nggak minta? Karena nggak tahu kalau bisa diminta. Atau kalau kenapa nggak minta? Karena nggak tahu buat apa minta. Karena itu kita bisa datang setiap minggu tidak menerima kasih karunia Tuhan. Karena kita tidak mendengarkannya bahwa itu ada dalam janji Tuhan dan itu berguna untuk kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu bukan roh jahat. Roh jahat itu datang dan memaksa dan membuka pintu dengan paksa lalu mensurupi orang. Roh Kudus nggak gitu. He works through truth, bergerak lewat kebenaran. Do we seek the truth? Apa kita mencari kebenaran itu atau tidak? Amin saudara, amin. Anda memahami ini sebuah pengajaran yang Anda perlu terima. Ya, Tuhan meletakkan air hidup, bukan air stagnan di dalam diri kita. Kalau ada air stagnan, itu adalah air yang nggak sehat. Jangan diminum, jangan dibawa pulang, jangan dipelihara. Tapi kalau air hidup is always fresh. Saya nggak tahu nih sekarang saya berikutnya mau ngomong apa. Karena kendalinya di tangan saya. Dengan ketaatan dan iman. Tetapi ketika saya mengatakannya, it's fresh, bukan dalam kontrol saya. Contoh, saya nggak tahu nih mau ngomong apa selanjutnya. Saya nggak tahu nih mau ngomong apa selanjutnya. Saya bisa hentikan ini. Ini karunia bukan hanya saya belajar di IF, di ILP. It's fresh, it's a moving water. Ini adalah air yang selalu bergerak. In me. Amin saudara. Paulus berkata, aku berbahasa roh,
Tapi aku juga berbahasa dengan akal budiku. Tapi ada perbedaan dengan akal budi. Ada kegunaan yang akal budi tidak bisa gantikan, tidak bisa disubstitusi dalam bahasa roh. Kalau tidak, tentunya kenapa Allah memberikan bahasa roh itu kepada murid-muridnya? Allah nggak iseng. Allah nggak iseng. Oke, bahasa roh diberikan di dalam diri kita. Ketika Tuhan menaruh living water, air hidup itu, dan itu mengalir keluar dalam diri kita dengan tujuan setiap orang yang memiliki kasih karunia ini setiap saat bisa draw inside him, di dalam dirinya dia bisa draw dan ambil kekuatan Tuhan yang baru. Wow. Saya masih ingat saya pelayanan di desa tahun 1995 atau 96, saya lupa. Saya keliling, pergi ke desa, beberapa desa di Jawa Tengah, desa Kerasak, desa apa, macam-macam. Ada satu desa namanya desa Banyu Urip. Desa Banyu Urip, Banyu itu air, Urip itu hidup, air hidup, desa air hidup. Tapi di sana masalah utamanya nggak ada air. Serius nih, saya datang di sana ada sebuah gereja yang hancur, bukan hancur, yang cuman papan gitu tok. Kesian sekali. Di sana melayani beberapa jemaat gereja itu, datang tahun 95, 96 kalau nggak salah. Saya lihat di sana lalu doakan orang dan sebagainya, dan datanglah saatnya di mana kita harus mandi. Ketika saya tanya WC-nya di mana untuk memandi, karena kita tidur di gereja di atas lantai, saya tidur dengan 3-4 teman. Di atas karung beras, karung beras. Di atas itu saya tidur. Lalu habis itu saya mau mandi pagi harinya. Beritahu, mandinya di mana? Itu, ya sudah. Saya mau tanya kamar mandi mana? Ini, mana? Ingat, kita pergi sama-sama. Itu Banyu Urip bukan? Ya benar, Banyu Urip. Saya pergi sama Pak Yohanes. Ya, Pak Yohanes sama-sama. Kita berempat kalau nggak salah, 3 berempat. Lalu kita masuk ke sana. Kamar mandi mana? Saya kaget, loh ini ya saya, ini ya kan ya. Kita mandi di mana? Kita mandi pakai, itu ngerek sumur kan, betul kan? Ingat tak? Ingat ya? Pakai batu apung segalanya ya. Dan di situ sangat-sangat, saya kurang ingat dengan detil-detilnya karena itu cukup lama. Tapi di situ sesuatu yang sangat-sangat profetik, simbolis sekali, karena di tempat Banyu Urip itu, kita harus ngerek sumur yang dalam untuk draw water, untuk ambil air. Bunyinya tak berarti seperti bunyi bahasa roh. Kita kalau nggak salah kerekan dulu untuk teman-teman kita yang wanita. Saudara rekan-rekan kita yang perempuan beberapa gitu harus mandi dulu, lalu barusan kita kerek sendiri, lalu kita mandi. Di tempat yang semi terbuka. Mereka dulu, kita masuk. Udah kelar, udah. Kita kerek lagi. Itu pengalaman berharga untuk saya pelayanan di desa. Tapi bunyinya persis bahasa roh gitu. Apa artinya? Tapi jangan lewati itu. If you wanna draw real water. Kalau kita mau ambil air sebenarnya, jangan pernah anggap remeh. Itu tangan kita. Ada sesuatu draw inside. Ini bukan New Age teaching ya. New Age teaching tidak ada basis kebenarannya. Pengajaran New Age atau era baru tidak ada basisnya. Mereka cuma ajarkan there's a hero in you, but who's the hero, who knows? Nggak ada yang tahu. Jangan-jangan roh jahat akan masuk di tempat yang vakum dan kosong. Berapa banyak New Age teaching mengajarkan kita yang penting pokoknya, atau okultisme mengajarkan yang penting kita bertapa, mengambil kekuatan dalam diri kita, semua imitasi dari Roh Kudus. Tetapi idenya benar sebenarnya. Ini yang orang Kristen tidak lihat. Mereka tidak menggunakan the living water, air kehidupan di dalam diri mereka. Mereka bergantung selalu dengan faktor luar saja. Dan ini kenapa rahasianya, kenapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh dan berjalan in the spirit dalam hidupnya. Berapa banyak di antara kita melihat agama mengajarkan engkau harus melakukan ini, melakukan ini, baru Tuhan berikan. Tapi firman Tuhan ajarkan, Tuhan sudah berikan di dalam dirimu, sehingga apapun yang dia suruh kau lakukan, sudah ada kuasa dan provision, penyediaan dari Allah sudah diberikan kepadamu. Amin saudara. Itu perbedaan agama dengan living in Christ, hidup dalam Kristus. Okultisme mengajarkan yang salah tanpa basis. Kita punya yang benar, kita tidak draw water. Di dalam diri kita ini ada kerekan yang kita bisa ambil anytime. Masuk ke dalam. Mengambil sesuatu. Apa yang kita ambil ketika kita berbahasa roh? 3, gampang. 1, 2, 3, lalu selesai. 1. Katakan dulu aliran-aliran air hidup. Berarti kan mengalir. Amin saudara.
Satu, apa yang kita ambil? Satu, pemulihan. Saudara, kita apa kita berbahasa roh setiap hari? Karena kita butuh dipulihkan every day. Saudara pernah ngalami di mana kita pagi hari kita harus dipulihkan dalam hadirat Tuhan? Oh saudara, saya tidak bisa jelaskan. Ada orang pernah tanya sama saya seperti ini, saya tidak tahu kenapa kamu kok bisa kuat terus-terusan. Saya sih nggak merasa gitu ya, tapi orang kalau melihat gitu ya nggak tahu lagi. Saya tidak mau menilai diri sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Tapi ada orang yang tanya sama saya, kenapa ya selalu penuh dengan semangat, sukacita? Saya bilang, oh tiap hari I draw. Tiap hari masuk ke dalam. Hal pertama yang saya, kalau setiap kali saya bangun, dan bagi orang yang belum menerima karunia bahasa roh, belum bisa lakukan ini. Ya. Tapi Anda bisa minta. Kalau Anda mau, mintalah maka kau akan mendapat. Menerima, carilah kau akan mendapat. Ketuklah pintu pasti dibuka untukmu. Kalau belum dibuka, ketuk terus. Kalau tetap belum dibuka, percayalah pasti dibuka. Bukan karena ketukannya keras, tapi karena Tuhan sudah berkata pintu akan dibuka. Amin. Jadi mintalah. Saya setiap pagi bangun, seperti tadi pagi ini saja. Capek sekali tubuh saya juga. Hari Jumat kemarin, doa semalam-malaman sampai pagi. Saya pulang rumah baru 5:30 pagi. Saya datang ke gereja jam 10. Berdoa dulu. Berjam-jam berdoa secara energinya. Berdoa. Setelah selesai ada salah satu saudara kita yang datang dari Kebaktian 2 sini. Ada banyak orang dari Kebaktian Umum 2 ini yang datang ikut ke Kebaktian doa malam kemarin. Kita berdoa peperangan rohani untuk KKR, Kitab Kehidupan Makodam bulan depan. 17.000 orang dalam target kita. Lalu datang seorang saudara dari Kebaktian ini datang ke saya dan berkata, wow, Pak Philip, where did you get all the strength? Let me tell you the secret. Saya beritahu secretnya sekarang. I speak in tongues a lot. Saya bicara bahasa roh banyak. Bahkan mungkin lebih banyak dari sebagian saudara. Bukan berarti saya lebih rohani. Oh ini, saya lebih rohani, Santo Philip. Enggak. Bahasa roh tidak membuat saya rohani, jangan salah. Bahasa roh membuat saya strong. Kuat. Bukan membuat saya rohani. Yang strong bukan cuma roh saya, fisik saya pun jadi strong. Pemulihan. Saudara tahu enggak? 6 jam berdoa, berapa jam? Itu nggak tahu, hitung sendiri. Dari jam 11 sampai jam 4, 5 jam katakan berdoa. Pimpin doa dengan keras, wah berdoa. Saya pagi tadi bangun, wah capek. Bukan cuma capek fisiknya. Kemarin hari Sabtu saya cuti, saya istirahat. Fisik bisa pulih kembali, stamina nggak bisa balik. Anda harus tahu loh. Kita bisa capek melakukan sesuatu, pulang, tidur, tubuh kita segar, stamina nggak kembali. Pernah rasakan itu nggak? Apalagi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Apalagi kalau kita harus menanggung banyak beban orang lain. Apalagi kalau kita harus melakukan peperangan rohani untuk orang-orang yang kita cintai. Keputusan-keputusan yang berat dalam hidup kita, di kantor kita. Kadang-kadang, oh I can't take it anymore. Aku udah gak kuat lagi. Pernah ngerasa begitu? Dan kalau pernah merasa begitu, tutuplah pintu di belakangmu. Berlututlah. And start calling your father. Mulai panggil bapakmu. Ya apa ya bapak, mulainya mungkin. Tapi sudah itu, oh rabahana kaya shi. Lama tak kaya rata kaya syarada. Kina makarama. Roh yang sama yang memberi kita bahasa doa adalah supaya kita bisa berdoa kepada Bapa. Draw! Ambil langsung dari hadirat Bapak. Pemulihan hidup kita. Pagi ini tadi saya bangun, capek sekali. Bukan fisiknya, stamina saya capek. Letih sekali. Dari mana saya bisa dapat untuk karir saya sebagai seorang pengkhotbah, karir Anda sebagai pengusaha mungkin. Dari mana saya bisa dapat satu tetes lagi kemampuan untuk khotbah. Dari mana Anda bisa dapat satu tetes lagi kemampuan untuk membuat keputusan. Kemarin Anda baru membuat 30 keputusan besar. Dari mana? From the living water. Dari air hidup di dalam diri saya. Saya bangun tidur pagi. Saya sudah khotbah 1 bulan ini contohnya dengan banyak khotbah. Ini bulan ini menjadi bulan yang sibuk sekali di Surabaya. Tinggal di Surabaya banyak khotbah sana sini. Saya bangun. Hal pertama yang saya sebut adalah ora kata kapaya. Kenapa? Otak saya belum bangun. Aduh maunya balik tidur. Nanti pagi saya bahasa lidah ora maka patah kayak glorify God. Kebaktian 1 saya ajarkan memuliakan Tuhan. Terus glorify God. Tidak cuma glorify God. Saya juga terus mengerek pemulihan saya. Saya di-refresh, di-restore, dipulihkan. Sebelum saya bisa meninggalkan ranjang saya duduk di sebelah ranjang saya berbahasa roh, nggak perlu keras-keras. Saya mau bahasa rohnya keras, ora maya apa dengan ora makapaya sana sama aja. Kalau saya keras, saya cuma menyerukan
pembangunan diri saya, udah gitu aja. Bagi saya tidak ada bedanya. Gift is gift, bukan style. Karunia adalah karunia. Kalau saya bahasa orangnya, bangun jam 5 pagi lah, istri anak-anak saya langsung nangis dong. Anak saya, kaget. Jadi saya berbahasa roh, bangun tidur. Orang kata kayak karare. Lenana yasho, hinana mayashe, hinana mayasho, hinamara matayashe. Otak saya belum ready, belum siap. Saya dibangunin sama waker tadi. Hinamara mayashe, bukan menitnya, berapa jamnya, bukan. Sampai satu titik, saya puas, kehausan saya di-quench, puaskan. Saya tahu, saya siap untuk hari ini. Tahukah, firman semua yang saya sampaikan, tidak saya rencanakan. Is coming out. Luar semuanya. Anda belajar sesuatu enggak? Setiap kali saya ngomong tadi, Anda belajar, dapat sesuatu. Saya juga waktu, bukan berarti khotbah saya bagus, enggak. Tapi setiap kali saya khotbah gini, saya belajar sesuatu. Oh iya, kok nggak kepikir? Anda dapat sesuatu enggak? Saya merem aja lah. Kalau sungkan, ngomong enggak enak, ada apa-apa. Kalau iya, tolong batuk. Nah, ya udah, sembuh dari batukmu dalam nama Yesus. See, I'm ready. I'm ready another day. Saya siap satu hari lagi menjadi pengkhotbahnya Tuhan Yesus. I'm ready. Anda siap satu hari lagi menjadi ibu rumah tangga? Kekuatanmu dari mana? Kekuatanku datang dari Allah. Allah di mana? Tidak kelihatan. Allah adalah roh. Aku sembah dia in the spirit, dalam roh. Dan dalam kebenaran. Dan kebenaran membuat saya semakin dekat dengan Roh Kudus. Bukan membuat saya semakin menjadi Kristen duniawi. Kristen duniawi itu bukan berarti kita pakai dasi gini duniawi. Kita tidak ikut fashion. Bukan. Kristen duniawi adalah orang yang pelan-pelan menaruh harapnya bukan lagi kepada Roh Kudus, tapi dengan gagah perkasanya, kekuatannya. Oh, itu Kristen duniawi. Jadi pemulihan, Anda dan saya perlu dipulihkan setiap hari, bukan? Di akhir, ketika kita butuh pemulihan, draw, ambil itu. Kedua, sudah pemulihan apa? Kesembuhan, healing, kesembuhan jasmani. Oh Pak, saya kira bahasa roh itu membangun manusia roh. Ayatnya mana? Kalau bahasa roh membangun manusia roh, itu di Korintus 14 ayat 4. Nah, saya jelaskan di sini, nanti saya jelaskan kebaktian yang lainnya. Tapi intinya begini. Barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia berkata-kata kepada Allah. Ia membangun dirinya sendiri. Barang siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Barang siapa, maksudnya bernubuat ini loh. Kalau saya khotbah begini sekarang, lalu saya bernubuat juga, Anda akan dibangun. Tapi bahasa roh itu bagus untuk saya. Itu untuk kehidupan saya sehari-hari. Jadi kegunaan bahasa roh yang utama itu kehidupan sehari-hari malah. Bukan di gereja. Tapi di gereja kita habisnya enggak berbahasa roh. Enggak. Kita tetap menyembah dalam roh. Sebab di dalam gereja pun kita perlu mempertahankan identitas pribadi kita. Kita perlu ada satu waktu di mana keintiman dengan Roh Kudus tidak dihalangi, tidak dibatasi dengan song leader. Atau dengan lagu yang dipuji. Enggak, setiap orang keluarkan dari hatinya sendiri kepada Tuhan. Perlu ada waktu gitu. Tapi kegunaan utamanya bukan di situ. Kegunaan utamanya justru di kehidupan sehari-hari. Tapi mana ayatnya yang berkata bahasa roh itu bangun manusia roh? Enggak ada. Kalau kita berkata, bahasa roh itu bangun manusia roh. No, bukan. Bahasa roh di dalam Korintus 14, 1 Korintus 14 ayat 4 berkata seperti ini. Barang siapa berbahasa roh, membangun dirinya sendiri dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya. He builds himself. Self itu roh, jiwa, tubuh. Dibangun. Saudara tahu enggak? Saya mau beritahu kepada Anda sesuatu dan ini bukan magic. Kalau Anda pakai minyak tertentu, Anda sembuh. Kalau Anda pakai metode tertentu, ini bukan metode. Ini kasih karunia. Ini kasih karunia yang unlock, yang melepaskan kasih karunia yang lain. Kita bisa tanpa bahasa roh mencapai semuanya ini. Tapi beda. Hasil akhirnya, dampaknya akan beda. Minimal dampak rohaninya akan beda dalam kehidupanmu dan kehidupan orang lain. Bahasa roh. Saya kasih beberapa tips contohnya. Kalau Anda suka traveling, Anda capek, tubuh Anda capek letih, bukan main. Bagi saya suara. Kemarin di Taiwan itu diambil oleh Tuhan, bukan karena setan yang ngambil, bukan karena saya kehabisan suara. Saya khotbah di sana itu cuma 2 kali kok. FKA hari pertama kedua. Nggak habis suara saya. Biasa khotbah hari Minggu gini 4 kali 5 kali. Itu lain ya. Tapi kalau saya katakan saya letih, badan saya letih sekali luar biasa. Saudara tahu nggak? I receive most of my healings not through medicine. Saya terima kesembuhan bagi jasmani saya sebagian besar bukan karena obat. Saya hanya pakai obat karena saya respect dengan hukum nature, hukum alam yang Tuhan telah taruh dan orang-orang yang Tuhan telah panggil sebagai dokter-dokter di dalam tubuh Kristus. Di dalam saya lakukan itu dan supaya balance, memberikan teladan bahwa kita tidak hidup
cuman dengan supranatural. Tapi saya harus beritahu kepada Anda, saya menerima kesembuhan saya paling banyak. 70-80% kesembuhan tubuh saya itu terus speaking in tongue. Percaya nggak? Ketika Anda traveling, Anda letih badannya. Dengan kita berbahasa roh, tubuh kita itu dikuatkan. He builds himself. Kuatkan. Pernah Anda merasa bahwa Anda stres sekali harus jaga anak demam? Kerjaan lagi ngelembur? Pulang Anda tidak punya pilihan. Tidak bisa bahasa roh, tidak menggantikan tidur. Jangan salah. Tidak menggantikan makan. Tidak. Tapi bahasa roh memberikan pertolongan ketika makan dan tidur. Tidak bisa menolong kita. Luar biasa. It's a supernatural strength untuk kita ini bisa sukses di hidup. Sukses yang dari Tuhan Yesus harus disupport oleh Tuhan. Kalau enggak, Tuhan seperti melepas anaknya ke perang tidak memberi senjata. Bahasa roh adalah suatu bahasa yang bisa memberikan kita kemampuan ketika kita berdoa, kita draw, kita mengkerek itu kekuatan dari dalam diri kita yang Tuhan sudah letakkan in Jesus name, dalam nama Yesus. Roh Kudus tidak datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita tidak melakukan ini karena suatu metode, tapi karena Yesus. Di dalam Yesus ini semuanya berkat. Ketika kita memakainya, kita mulai berdoa. Apa yang terjadi, saudara? Kita bisa mempunyai kekuatan yang dari Allah datangnya, menanggapi dan menghadapi setiap pressure, tekanan hidup ini setiap hari. Dan kita bisa satu level di atas tekanan itu dan menang, dan lebih fresh, lebih tajam dan menang. Mau nggak bahasa roh? Saya sih mau. Saya sudah punya. Tapi saya semakin menghargainya. Berapa banyak orang yang punya, tapi nggak pernah memakainya. Karena merasa aja apa sih? Oh, lama banget. Buat apa dia bahasa roh 40 menit kalau yang ditulis di bukunya? Well, ada artinya nggak gitu? Ngapain saya bla 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 40 menit? Tentunya saya sedang mengambil sesuatu dari Roh Kudus itu untuk kehidupan saya. Tidak segala sesuatu kerajaan surga itu otomatis. Pengorbanannya di kayu salib otomatis. Tapi seringkali perjalanannya kita perlu taat dan beriman, percaya kepada segala yang Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Nah, demikian juga, saudara, ketika itu kesembuhan, ketika kita katakan capek, letih, saya berbahasa roh, bisa mengalahkan banyak hal, keletihan. Turun dari pesawat harus langsung khotbah, katakan, letihnya badan itu sepertinya dipukul. Letih sekali. Tadi kebaktian 1 selesai, saya letih, seperti semua air di dalam tubuh saya itu semuanya keluar, dehidrasi. Tidak kuat. Saya diam di tempat, saya banyak berbahasa lidah. Tadi kebaktian 1 saya rasa sudah tidak kuat untuk naik ke kebaktian 2 ini. Capek sekali badan saya. Tapi sekarang I'm so fresh. Tidak tahu dari mana nih, sungguh sekarang ini berdiri sini saya tidak tahu kekuatan dari mana. Pikiran bisa tajam keluar semua kata-kata ini sehingga mulut saya seperti seolah-olah lebih cepat daripada pikiran saya sekarang. Pewahyuan itu sudah, sementara saya sekarang ngomong, di belakang sudah antri 3 lagi pewahyuan untuk ngomong pada saudara. He gives life abundantly. Yang memberikan hidup dalam kelimpahannya. Bahasa roh adalah kasih karunia, salah satu kasih karunia, bukan yang terbesar. Kasih yang terbesar. Tapi percayalah saya, ada waktunya di mana kita akan tahu bahwa ini yang terpenting, ada saat-saatnya. Amin, saudara? Coba. Kedua adalah kesembuhan. Alkitab mengatakan di Korintus 14, siapa berbahasa roh membangun dirinya. Diri itu berarti juga tubuhnya. Oh haleluya. Oh Rama kata kaya shanana. Saya tidak mengerti, tetapi lewat berbahasa lidah, banyak orang akan disembuhkan. Banyak orang akan disembuhkan. Healing will come. 3, terakhir. Anda belajar sesuatu ini? Amin, belajar sesuatu. Yang ketiga adalah pengurapan. Apa yang kita ambil ketika kita bahasa roh? Apa yang kita ambil dari Roh Kudus? Anointing. Loh, pengurapan kan didoakan oleh Pak Yusuf, oleh gembala kita, oleh pemimpin-pemimpin kita. Iya juga, betul. Ada tempatnya. Tapi pengurapan tidak selalu diambil dari penumpangan tangan orang lain. Ada pengurapan yang lebih dekat selalu yang kita bisa jaga apinya. Dan saudara tahu nggak, ketika kita berbahasa lidah, apalagi ketika kita memulai hari kita sedang menerima pengurapan dari Roh Kudus untuk segala sesuatu yang Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah sediakan untuk kita lakukan hari itu. Saya selalu mengatakannya begini, kita diurapi untuk apa yang Allah panggil untuk kita lakukan. Dan bahasa roh memperbarui anointing itu setiap hari, new anointing. Bahkan pada hal-hal yang kita tidak tahu nanti kita akan putuskan atau kita akan lakukan, kita itu diurapi terus. Saya ajak kita buka bersama-sama di 1 Yohanes pasal yang kedua.
1 Yohanes pasal 2. Ayat 27. Khotbah seperti ini adalah untuk membawa jemaat kita bergantung, dependen atau bergantung kepada Roh Kudus, bukan kepada manusia. Kalau gereja kita, besar kecil tua muda, bergantung dengan Roh Kudus, percayalah, perannya ada penumpangan tangan. Perannya ada Elia Elisa, bapak rohani, anak rohani, perannya ada. Tapi percayalah, kita akan tumbuh dulu sebelum itu datang. Kalau gereja ini strong in the Holy Spirit, kuat dalam Roh Kudus, tidak ada apa lagi yang mustahil yang kita bisa capai bersama. Percaya saya. Percaya firman dengan percaya saya. Tidak ada apa lagi yang di dalam hidupmu yang tidak bisa kau hadapi. Baik itu hidup jemaat maupun hidup gereja, di mana kita korporat bersama-sama mencapai sesuatu, ataupun sendiri-sendiri dalam dunia kita, jemaat kita akan menjadi jemaat yang sangat diurapi Kristus. Tapi kasihan sekali, akan keropos sekali jikalau semua orang tidak mengerti bagaimana relate atau berhubungan dengan Roh Kudus setiap hari. Banyak orang tahu bagaimana mengalami hadirat Tuhan di dalam sebuah servis kebaktian. Banyak orang juga tahu gimana caranya melayani sesuatu pelayanan yang pengurapan. Tapi tahukah kita setiap hari kita juga bisa berjalan dalam kuasa Allah? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tidak perlu bukan berarti tidak mau loh ya. Ini bukan sebagai suatu firman yang membenarkan orang-orang yang tidak mudah diajar. Tidak perlu bukan berarti tidak mau. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Kata mengajar di sana berbicara soal mengurapi kamu. Tentang segala sesuatu sana, segala sesuatu yang Allah telah panggilmu untuk lakukan. Sebagai ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan, bos, pendeta, pengkhotbah. Berhadapan dengan orang, interview orang. Membuat sebuah investasi baru. Kapan lepas, kapan beli, kapan jual. Bukan berarti zero mistake, tidak akan ada kesalahan. Ada kesalahan, tetapi orang yang sungguh-sungguh lekat dengan Roh Kudus akan satu, diluputkan. Kedua, kalaupun ada kesalahan, kesalahan itu tidak akan menghancurkan dia, tapi justru akan membangun dia. Aneh, bedanya di sini. Anointing itu bedanya di sini. Orang yang diurapi melakukan apa yang dia lakukan, dia bisa tidak zero mistake. Hanya Tuhan yang zero mistake. Kalau kita buat salah pun, saudara, itu hanyalah sebuah jumping stone. Kalau kita berbuat dosa, nah itu lain lagi. Kita kehilangan segalanya. Orang yang diurapi akan juga bertumbuh benci dosa. Percayalah saya. Kok percaya saya terus dari tadi? Percayalah Tuhan. Percayalah firman. People who speak in tongues, truly speaking in tongues. Orang yang banyak berbicara bahasa roh sungguh-sungguh akan pelan-pelan bertumbuh benci dosa. Sungguh. Akan peka dengan dosa. Bukan berarti sinless, tanpa dosa, selalu sempurna. Enggak. Akan bertumbuh ke arah sana. Mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Hendaklah kamu tetap tinggal dalam dia adalah hendaklah kamu keep praying in the Spirit. Paulus berkata, jangan berhenti. Berapa banyak di sini yang bahasa rohnya sudah ditaruh di koper? Ayo. Hari ini kebaktian bukan hanya untuk orang-orang yang belum menerima, tapi yang sudah. Berapa banyak jujur yang sudah taruh di lemari? Ini apa toh? Apa gunanya sih ini? Ini mungkin suatu kejadian dulu di hidup saya terima. Ya sudahlah, bagus sekali ya, kenangan yang bagus. Masukkan di lemari. Blung, deng. Lalu kita bergantung dengan semua hikmat manusia yang kita bisa cari. Pengetahuan, kemampuan, seminar, konferensi. Tetapi ujungnya, never a nation shaken. Tidak pernah sebuah bangsa shaken, a family shaken. Tidak pernah. Ujungnya kita melihat, wow, dengan banyak kemampuanku, aku mencapai sedikit apa yang Tuhan kehendaki. Tapi dengan kemampuanku semua aku berikan pada Tuhan. Dan percaya Tuhan atas karunia yang dia beri di hidupku. Ku gunakan, tak ku sia-siakan karunia yang Tuhan letakkan dalam hidupku. Aku akan mencapai segala sesuatu yang Tuhan katakan aku bisa capai. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Berapa banyak bahasa roh kita sudah masukkan dalam kolong. Apa sih ini gunanya?
Buat apa berbahasa roh? Paling kalau berbahasa roh di gereja. Kalau nggak di gereja, mungkin kalau di rumah sebentar aja. Oh, ramakapata-kapaya, nama-nama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ini. Saudara-saudara, saya mendapatkan hubungan bahasa roh dengan bahasa akal budi adalah sebagai berikut. Orang yang berbahasa roh banyak, kepingin berdoa dengan bahasa budi, akal budi banyak sama Tuhan. Orang yang berbahasa roh banyak, dia akan sangat mau dan senang sekali ngomong-ngomong sama Tuhan. Pakai bahasa Indonesia, kalau orang Indonesia. Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Itu lebih mudah. Tapi orang yang cuma mau berbahasa akal budi, tidak bisa mengerek rohnya, akan berakhir burn out. Terbakar. Jadi jangan pernah berkata kalau orang berbahasa roh, kalau kita setiap hari doa, kita nggak perlu berbahasa manusia. Apalagi kalau di gereja. Bayangin kalau asyar menjabat Anda. Hayo rama katakan hanana rawasyana. Ya, jangan salah. Kita perlu bahasa manusia. Ketika kita masuk sendiri di kamar pun kita perlu ngomong sama Tuhan supaya otak kita juga penuhi dengan firman Kristus. Namun, orang yang berbahasa roh pasti akan berbahasa manusia banyak pada Tuhan. Orang yang berbahasa manusia banyak tanpa memperdulikan bahasa roh sekalipun memilikinya, akhirnya pasti percaya Tuhan. 3-4 tahun kemudian burnout. Pasti. Nggak bisa jauh-jauh. Hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Katakan amin. Jadi ketika kita bahasa roh setiap hari, apa yang kita dapat dari Roh Kudus? 1, pemulihan. 2, kesembuhan. 3, pengurapan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih Yesus. Terima kasih oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan kuk itu dilenyapkan oleh Urama kata kaya nana handa kaya rama, glorify God. Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Urapan itu ada di dalam diri kita bagi yang sudah menerima baptisan Roh Kudus. Pengurapan penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku setiap hari. Tuhan, ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Sementara musik nyanyi, saya mau tanya di sini dengan jujur, kalau kita berbahasa roh, kita nggak lebih rohani dari orang yang tidak? Itu bukan pertanda. Bahasa roh bukan takaran kerohanian. Bahasa roh adalah kasih karunia untuk menolong kita. Jadi saya mau tanya, kalau Anda belum berbahasa roh, kalau Anda mau, bukan sebagai keharusan, bukan sebagai hukum Taurat, nggak mempengaruhi masuk surga, nggak mempengaruhi sebagai anggota jemaat Mount Sharon atau tidak. Gift, karunia bukan takaran untuk seseorang itu anggota jemaat atau tidak.
Tapi kalau kita mengasihi jemaat kita akan mendoakan dan memberi mereka mengerti apa guna karunia dalam kehidupan mereka, karena itu akan menolong hidup mereka. Dan pada akhirnya gereja kita akan menjadi gereja yang juga kuat di dalam Roh Kudus. Adakah di sini orang-orang yang belum berbahasa roh yang kata, aku mau? Caranya sederhana, barang siapa haus, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, ada di Alkitab. Caranya sederhana, barang siapa minta, diberikan kepadanya. Kalau ada, tadi pagi puluhan orang, atau mungkin ratus, saya nggak tahu, menerima bahasa roh tanpa ditumai tangan. Saya dapatnya di mana? Di kamar mandi. Untuk saya, tahun 90 lebih, saya dapatnya di kamar mandi. Saya minta sama Tuhan. Sebab minggu sebelumnya, mama saya, koko saya, adik saya, semua dapat di kebaktian. Saya nggak dapat sendiri. Di kamar mandi hari biasa, saya mendapatkan bahasa roh itu. Dan itu telah mengubah hidup saya dan hidup banyak orang akibatnya. Bukan terbesar, tapi penting. Kalau Anda belum menerimanya, Anda bisa menerima sekarang seperti kebaktian satu tadi. Anda cukup mengangkat tangannya. Kalau ada yang belum menerima bahasa roh yang berkata, aku mau, aku perlu itu, bisa angkat tangan. Di tempat aja, nggak usah maju. Nggak bisa tumpang tangan segitu banyak orang. Nggak bisa. Cukup di tempat ya, angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Saya akan ajak Anda berdoa, jangan turun tangannya. Saya akan ajak Anda berdoa. Sederhana, minta dengan iman. Sesudah saya berkata, Anda tiru doa saya dengan keras. Sesudah saya berkata amin, semua gereja ini berbahasa roh. Semua, dengan taat saja. Kita berbahasa roh semua. Dan orang yang mengangkat tangan ini akan menerima karunia itu dari Tuhan ketika kita semua akan berbahasa lidah. Sederhana bukan? Amin saudara? Dan ketika saya berkata amin, saya ikat semua bahasa Indonesia, bahasa manusia di ruangan ini. Cuman saya yang bisa ngomong bahasa Indonesia nanti untuk memberi instruksi. Tidak ada bahasa. Apa yang ku ikat terikat, apa yang ku lepas terlepas. Aku lepas. Hanya Tuhan yang bisa lakukan, membaptismu di dalam Roh Kudusnya dengan tanda berbahasa lidah. Ikuti saya berdoa yang angkat tangan. Katakan, Tuhan Yesus. Katakan, saya haus. Tuhan Yesus, saya percaya. Saya percaya kepada kitab suci. Katakan, Tuhan Yesus, saya minta. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya memerlukan karunia ini. Saya terima dengan iman. Saya haus. Saya percaya. Saya minta. Baptiskan saya dalam Roh Kudus-Mu dengan tanda berbahasa roh. Demi nama Yesus. Katakan, dalam nama Yesus. Siap? Amin. Semua berbahasa roh. Mengajarimu bahasa roh. Bahasa roh adalah karunia. Saya hanya mengajarimu untuk menerima dengan iman. Berjalan di atas air. Buka mulutmu, terima dari Tuhan apa yang dari Tuhan datangnya. Hina bara 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 bara. Siapa nama? Hina bara 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 sandana nama yarse. Siga bara 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 sandana nama nama yarse. Ora bara 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 bara. Sana mana 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 bara 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 sana la 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 la. Turunkan tangan Anda. Siapa di antara Anda yang barusan untuk pertama kali menerima bahasa roh, kembali angkat tangannya tinggi-tinggi, saya mau lihat. Yang barusan menerima karunia bahasa roh pertama kali, angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan malu, jangan malu, jangan malu. Anda akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi semua tangan yang terangkat di sana sini. Praise the Lord, haleluya. Kita akan berdoa untuk kedua kali. Yesus mendoakan seorang yang buta dan dia meludahi untuk kedua kali.
Dan sesudah itu teranglah mata orang itu, sebelumnya melihat hanya pohon yang berjalan-jalan, manusia berjalan seperti pohon. Saudara, saya akan berdoa untuk kedua kali. Saya tidak bisa ajari bahasa roh. Bahasa roh bukan untuk dipelajari, tapi untuk diterima. Itu adalah karunia. Tapi saya bisa ajari Anda untuk berjalan di atas air, istilahnya menerima dengan iman. Sesudah saya akan berdoa untuk kedua kali bersama dengan Anda. Ini terakhir kali. Kembali ketika saya berkata amin bersama dengan Anda yang belum menerima tadi. Just open your mouth dan percaya kepada Tuhan. Dan saya minta orang-orang yang di sebelah kanan kiri yang melihat ada orang yang terangkat nanti, saya minta Anda, kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, untuk memberkati orang di sebelah Anda. Tidak perlu tumpang tangan ke kepalanya. Mungkin cuman kalau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ke pundaknya saja. Dan berkati dia. Dan at the touch of, pada saat tangan Anda menjamah orang itu akan menerima yang belum menerima. Sekali lagi saya lihat sekarang, yang barusan belum menerimanya, sekali lagi saya mau berdoa untuk Anda. Angkat tangan sekali lagi tinggi-tinggi. Yang sudah menerima turun tangan, ikut aja berbahasa roh, berdoa bersama-sama. Yang belum sekarang angkat tangan. Ikuti saya berdoa kedua kali. Katakan, Tuhan Yesus. Katakan yang keras, Tuhan Yesus. Semua jemaat ikuti, dukung mereka. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya tetap percaya. Saya tetap percaya. Saya terus mengetuk. Saya Bukan karena ketukan saya keras, tapi karena Yesus berkata di kitab suci, karena Yesus berkata di kalau kita mengetuk, pintu dibuka bagi kita. Kalau kita mengetuk pintu, Saya percaya sebentar lagi saya menerima karunia bahasa roh itu. Saya percaya sebentar. Saya mau lagi gunakan saya itu menggunakan untuk berdoa, menggunakan untuk bersekutu denganmu, untuk bersekutu dengan menjadi saksimu. menjadi saksi. Baptis aku Yesus ke dalam Roh Kudusmu. Baptis aku ke dalam api. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siap? Amin. Go. Ora magabaya bara batagaya sana nama. Ora bara letakkan tanganmu, letakkan tanganmu di sebelah orang-orang. Seora la bayase. Inana la bayase. Ana bayaso. Siapa baba 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 yeso. Kita bara 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 la bayase. Siapa baba baba siapa baba semua kita berbahasa roh, bersekutu dengan Roh Kudus. Draw, ambil kekuatan itu. Siapa ya so. Receive, terima Roh Kudus. Siapa ya so. Siapa daripadamu. Receive the kingdom of God. Angkat tanganmu, katakan, ku terima urapanmu, penuhiku. Semua kita angkat tangan, kita katakan, ku terima urapanmu sekarang. Terima kasih oh Yesusku, karena kuasa urapanmu ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapanmu, penuhiku. Katakan dengan iman, dengan penuh syukur. Ku terima
ketiga, sekali lagi saya lihat tangan-tangan yang terangkat dari orang-orang yang menerima bahasa roh di kebaktian ini barusan. Sekali lagi dalam hitungan ketiga, angkat serentak. 1, 2, 3, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya, glory to God. Berikan tepuk tangan bagi Yesus.